di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita potret ya dinamika politik Indonesia modern kita ya. Sampai minggu ini kita lihat persaingan. Ini dari Tempo, majalah Tempo. Persaingan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Siapa? Muhaimin Iskandar ngotot jadi wakil presiden Prabowo Subianto, bersaing dengan Erick Thohir. Erick Thohir nggak punya partai dia, tuh punya duitnya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto di Widya Chandra Jakarta 9 Juli 2023 antara Galih Pradiptya. Berbincang sekitar 3 jam dengan Prabowo Subianto Ahad ya. 9 Juli lalu Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar membicarakan kesiapannya menjadi calon wakil presiden. Siap dia. Ya. Menjamu Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan air zam-zam, jus, dan bakso, Muhaimin menyampaikan kenaikan elektabilitasnya partainya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Kenaikan elektabilitas di 2 provinsi itu menaikkan daya tawar Muhaimin untuk menjadi calon wakil presiden. Kata siapa? Kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda kepada Tempo. Rabu, ya, 12 Juli. Saiful ikut mendampingi bosnya dalam pertemuan di rumah dinas Muhaimin sebagai wakil ketua DPR ya, di kompleks Widya Chandra Jakarta Selatan itu. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah, Muhammad Yusuf Hutori, bilang di provinsi itu partainya berada di urutan kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan di Jawa Timur, elektabilitas PKB nomor 1. Pada pemilihan Presiden 2019, Prabowo hanya mendulang 22,71% suara di Jawa Tengah dan 34,21% di Jawa Timur. Dengan bekal elektabilitas itu, Muhaimin berharap peran PKB di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya gabungan PKB Gerindra lebih diperhitungkan, termasuk soal penentuan calon wakil presiden. Kita tahu PKB kan mengajukan Caimin ya, panggilan Muhaimin sebagai pendamping Prabowo sebagai calon wakil presiden. Nah, Gayung bersambut setelah mendengar penjelasan Muhaimin. Apa respon Prabowo? Prabowo bilang memasrahkan urusan calon wakil presiden kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu. Maksudnya dipasrahkan ke Muhaimin.
Beliau menyampaikan soal kursi cawapres mau dipakai sendiri oleh PKB atau dilimpahkan ke orang lain, itu keputusan Caimin. Wah, ya pasti pakai sendiri, ngapain juga dilempar ke orang lain. Orang Muhaimin Iskandar itu ngebet bener jadi wakil presiden. Ya kan? Sementara Budi Satrio Jiwandono, juru bicara pemenangan pemilu Gerindra, membenarkan informasi itu. Menurut dia, Prabowo menghormati kontrak politik antara Gerindra dan PKB yang diteken Agustus 2022. Usai pertemuan, Prabowo Subianto mengakui soal peran Muhaimin. Kalau mereka dukung saya, ya mereka akan sangat menentukan siapa wakil presiden, ujar Prabowo. Nah, kita lihat ini apa ini? Grafis dari kekuatan koalisi Prabowo. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR, Gerindra dan PKB, dua partai ini ya berkoalisi. Partai Gerindra punya suara 20,5%, 12,57%, sementara PKB punya suara 9,6%. Itu 17,5 juta ya, suara Gerindra, ya. Sementara suara PKB 13,5 juta atau 58 kursi di parlemen, sementara Gerindra punya 78 kursi parlemen. Total berapa? Total suara 22,26%, berarti melampaui 20% ya, ambang batas presidential threshold. Total kursi 136, melebihi 115 ya. Dan kemudian, itu total suara, total kursi 23,6% ya. Sementara keterpilihan partai indikator politik 20-36 Mei, Gerindra 14,2, PKB 5,7%. Potensi partai lain bergabung, Partai Golkar suaranya 17,2 juta, suara 17,2 juta atau 12,3%. Partai Amanat Nasional banyak juga dia, 9,5 juta atau 6,8%. Perjumpaan di Widya Chandra berlangsung mendadak. Prabowo ngambil inisiatif pertemuan malam sebelumnya. Kemudian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Yusuf Hutori bercerita Muhaimin hari itu akan mengisi pertemuan lintas agama di Semarang pada saat siang 9 Juli, tapi acara itu batal karena kedatangan Prabowo. Oh gitu. Batal, jadi mendadak ya. 3 politikus dari Partai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bercerita. Pertemuan itu merupakan upaya Gerindra agar PKB tidak hengkang ya, dari koalisi. Kalau hengkang, Prabowo nggak punya teman, nggak bisa dia maju sebagai calon presiden. Ya kan? Sebab PKB disebut-sebut telah mendapat tawaran dari PDI Perjuangan ikut mendukung ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Oh, bahaya buat Prabowo, ya kan? Kalau dia jadi wakil presiden PDIP, habis Prabowo. Budi Satrio Jiwandono, wakil ketua umum Gerindra, berujar partainya masih memerlukan PKB terutama untuk membantu pemenangan di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil survei, Gerindra hanya menang di Jawa Barat. Jadi jika bersatu dengan PKB, Gerindra akan memiliki kekuatan besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dua petinggi PKB mengakui komunikasi partainya dengan PDIP intens, sangat intens. 5 kali sebelum pertemuan di Widya Chandra atau Selasa 4 Juli lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bertemu dengan Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Samsuri Rijal di DPR. Pertemuan itu membahas kemungkinan PKB berkoalisi dengan Partai
banteng PDIP. Pusing orang. Kepada Tempo saat ditemui di rumah pemenangan Ganjar di Jakarta, Kamis 6 Juli, Hasto menyatakan PDIP membuka komunikasi dengan semua partai politik. Sedangkan soal pertemuannya dengan Cucun, Hasto enggan berkomentar banyak. Kami perlu berkomunikasi untuk membahas keputusan penting, ujar Hasto. Pengurus PDIP meyakini koalisi pendukung Ganjar Pranowo bakal lebih kuat jika PKB bergabung. Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo yaitu Dedi Yefri Hanterusitorus bercerita bahwa partainya merujuk pada hasil pemilihan umum 2019 yaitu 40% kader PKB memilih Joko Widodo, sedangkan suara PKB yang beralih ke Prabowo hanya sekitar 20%. Nah ini simulasi 3 calon wakil presiden ya. Kalau Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir itu menurut indikator politik 34,8. Kalau Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil itu 34%. Anies Baswedan, Agus Harimurti 19,7, Prabowo Subianto Muhaimin 30,7, Ganjar Pranowo Erick 34%. Anies Baswedan Khofifah 21%, Prabowo Subianto Gibran 33,9%, Ganjar Pranowo Sandiaga Uno 35%. Banyak ini. Anies Baswedan Yeni Wahid 18%. Pilihan calon wakil presiden pemilih Gerindra Erick Thohir 25,7, Agus Harimurti ini calon wakil presiden ya 17,0. Sandiaga Uno wakil presiden pemilih Gerindra, wakil presidennya itu Prabowo Sandiaga 16,4. Jadi kalau Prabowo Erick itu tinggi ya 25,7, Prabowo Erick Ridwan Kamil 15,8, Prabowo Gibran Raka Buming Raka 5,3. Pilihan calon wakil presiden pemilih Prabowo Sandiaga Erick Thohir. Jadi ini elektabilitas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden 5,8 dari simulasi 22 nama ya kan. Yang melakukan indikator politik ya. 26 sampai 30 Mei atau 9% dari simulasi 12 nama lembaga survei Indonesia. Jadi ini menarik ya. Peta politik yang makin dinamis. Prabowo bisa dipasangkan dengan Kaisang ya Erick atau Prabowo dipasangkan dengan Muhaimin, masih tarik-tarikan. Di kalangan internal PKB pembicaraan kemungkinan bergabung dengan PDIP masih terbuka lebar. Pada 2024 dan 2019 PKB berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Jokowi. Secara historis kelompok Nahdlatul Ulama PKB dan marahin PDIP itu sudah nyambung, kata Yusuf Hutori. Penjajakan PKB untuk membelot dari Prabowo Subianto tak lepas dari persaingan calon wakil presiden yang akan mendampingi mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu seorang elit Gerindra dan politikus PKB mengatakan, politikus PKB bilang Muhaimin Iskandar belum menjadi pilihan pertama. Sebagai calon wakil presiden Prabowo yang menguat adalah Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir. Wah. Anda milih mana? Erick apa Muhaimin calonnya Prabowo? Belakangan tingkat keterpilihan Erick menguat. Hasil SIGI Lembaga Survei Indonesia 1-8 Juli lalu menunjukkan elektabilitas Erick sebagai calon wakil presiden mencapai 21,2%. Ia unggul atas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berelektabilitas 19,6%. Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 17,5%. Sementara PKB mengajukan Muhaimin sebagai pendamping Prabowo, ya kan? Partai Amanat Nasional berulang kali menyorongkan nama Erick, misalnya dalam pertemuan dengan petinggi Gerindra pada Senin 5 Juni lalu. PAN sekarang menunggu respon Pak Prabowo. Erick didukung oleh PAN ya.
Ucap Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno kepada Tempo. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Muhammad Iriawan menyebutkan Prabowo akan membuka perundingan perihal nama calon wakil presiden dengan PAN jika partai itu bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ada syaratnya, gabung dulu dong. Nanti baru kita omongin soal calon wakil presiden Erik itu. Sambil kita melihat perkembangan elektabilitas, ujar mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu di Kemang, Jakarta Selatan. Dua politisi PKB dan dua petinggi PAN bercerita Erick Thohir beberapa kali melobi Muhaimin Iskandar untuk menyerahkan kunci calon wakil presiden melalui ke kakaknya, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir. Erick disebut menawarkan gula-gula seperti sokongan logistik. Tapi belakangan Boy dan Erick sudah jarang bertemu dengan Muhaimin, tutur Ketua PKB Jawa Tengah Yusuf Hutori. Iya loh, orang-orang pejabat-pejabat kita ya profilnya kayak gini ya, nyari jabatan ya dengan kekuatan uang dan lobby ya. Dihubungi melalui pesan pendek hingga Sabtu 15 Juli, Erick dan Garibaldi belum memberikan tanggapan ketika ditemui di kantornya di Kementerian BUMN Jakarta pada Kamis 13 Juli lalu. Erick tidak berkenan membicarakan bursa calon wakil presiden. Nanti ada waktunya, kata Erick. Sejumlah politikus PKB memastikan Muhaimin Iskandar belum ingin menyerahkan kursi calon wakil presiden kepada siapapun. Dia ingin jadi wakil presiden. Kecuali jika ada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam menentukan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Belakangan sinyal dukungan Jokowi terhadap Prabowo menguat. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait bercerita Muhaimin kian serius bersikap menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Seperti pengantin Muhaimin kini sedang dipingit oleh PKB. Caimin sudah ada pasangannya, siapa lagi kalau bukan Gerindra, ujarnya di Jakarta Senin 19 Juni. Ya, Prabowo tentu senang ya. Sementara Erick Thohir tentu akan gigit jari dia. Ya, dia juga pengen jadi wakil presidennya Prabowo, asal kata Prabowo asal PAN gabung dulu ya dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, baru kita pikirin nanti calon presidennya dari yang diusung PAN, yaitu Erick Thohir. Tapi kalau belum masuk ya biarkan Muhaimin jadi wakil presiden Prabowo. Kita lihat nanti perkembangan yang menarik ya. Sementara Anies makin menguat ya. Sejak apel siaga perubahan kemarin, tentu kembali Nasdem berhasil menciptakan momentum ya. Momentum sehingga seluruh headline itu membicarakan narasi atau pidato dari Anies Baswedan dan pidato dari Nasdem, Ketua Nasdem Surya Paloh. Dan dengan cukup santun, dengan cukup hati-hati, tidak begitu garang, tapi tetap tajam. Surya Paloh bilang ya, di zaman Jokowi yang mengusung revolusi mental itu selama 2 periode itu sayang, 1000 sayang katanya. Harapan perubahan itu tidak menjadi kenyataan. Itu selalu kritik yang tajam tetapi lembut ya untuk Jokowi yang dilontarkan dalam dari podium oleh Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.